Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendra Saputra, guru di SDS Islam Al-Amjad Kota Medan sebagai guru agama Islam. Dan hari ini saya sebagai mahasiswa PPG dan jabatan di UIN Sumatera Utara tahun 2023. Bapak Ibu dosen yang terhormat, saya akan menyampaikan video pembelajaran pada hari ini terkait tentang memasuki usia balik. Baik, untuk selengkapnya saya akan sampaikan video ini. Mudah-mudahan bisa Bapak Ibu dosen memberikan saran dan masukan kepada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Abi hari ini? Alhamdulillah, bersama dan tetap semangat selama Oke, Abi semuanya semangat ya. Sebelumnya, ayo kita tepuk-tepuk dulu ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. konsentrasi dimulai. Oke, baik anak semuanya ya. Nah, sebelum kita memulai materi pembelajaran hari ini tentang menyambut usia balik ya, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa sebelum belajar ya. Doa akan dipimpin oleh Abang Fatih. Silakan yang lain mengikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada Abang Fatih yang telah membaca doa. Nah, selanjutnya Abi akan tanyakan kehadiran anak-anak Abi hari ini. Apakah anak-anak Abi semuanya hari ini hadir? Hadir. Adakah di antaranya teman-teman yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya? Alhamdulillah. Berarti Abi tidak bisa menyebutkan satu persatu lagi karena semuanya anak Abi sudah hadir. Ya. Nah, baik anak Abi, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita baca satu surah, yaitu surah pendek saja ya. Kita baca surah Al-Ikhlas. Bisa semuanya? Bisa. Bisa kan kita baca ta'awud. Al-Fatihah. Oke, baik anak-anak Abi semuanya, kita tadi sudah membaca ayat Al-Quran surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini dimudahkan Allah. Amin ya Rabbal alamin. Baik anak-anak Abi semuanya, ya, anak Abi hari ini dengan pembelajaran hari ini anak-anak Abi akan bisa mengetahui tentang tanda-tanda balik
menurut ilmu fikih, menurut ilmu biologi, dan apa-apa saja kewajiban setelah balik, ya. Baik, sebelum kita masuki apa saja tanda-tanda balik, ya. Nah, anak Abi masih ingat dengan materi sebelumnya? Oke, kakak, ya, apa kakak dari kita yang telah lalu? Oke, masih ingat, ya. Ingatnya menghargai keagamaan. Nah, hari ini kita akan memasuki materi tentang tanda-tanda balik, ya. Nah, anak Abi, apa itu yang dikatakan dengan balik? Tentunya kita ini kan sudah berada di kelas 4, ya, akan masuk ke kelas memasuki usia dewasa sebentar lagi, apalagi yang perempuan. Nah, Abi mau tanya dulu, apa kira-kira anak Abi ketahui dari pengertian balik? Siapa bisa? Oke, yang perempuan satu dan laki-laki satu, ya. Ya, kakak apa? Apa ulangi? Cukup umur, bagus, ya. Cukup umur tadi kata kakak temannya yang perempuan. Yang laki-laki siapa? Oke, silakan. Memasuki usia dewasa. Memasuki usia dewasa. Iya, benar. Oke, jadi anak Abi, secara bahasa balik itu artinya sampai, ya. Sampai. Nah, balik juga artinya apa? Sampai apa? Sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan, seperti yang dikatakan oleh abang tadi, ya. Kemudian juga dikatakan cukup umur, artinya sudah matang. Nah, dia sudah bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, ya. Oke. Nah, baik, itu tadi definisi daripada balik, ya. Oke, selanjutnya. Nah, kita akan masuki tanda-tanda balik. Apa ini? Apa saja? Oke. Kita akan pelajari dulu tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ya. Apa saja menurut ilmu fikih, ya? Tanda balik itu bagi laki-laki ini ditandai dengan adanya ihtilam. Apa namanya? Ihtilam. Siapa yang tahu apa arti ihtilam? Ayo, ya, silakan kakak. Mimpi basah. Bagus sekali, bagus, ya. Mimpi basah. Nanti anak laki-laki kalau sudah sampai usianya pada masa balik, dia suatu saat akan mengalami mimpi, di mana ketika dia tertidur, dia bermimpi. Apa mimpinya? Mengeluarkan cairan sperma, ya. Itulah yang dikatakan dengan mimpi basah. Nah, kalau sudah begitu, berarti anak-anak Abi yang laki-laki itu sudah dikatakan balik, ya. Nah, itulah yang dikatakan dengan ihtilam. Ini dalam ilmu fikih, ya. Nah, bagi yang laki-laki. Selanjutnya, bagi yang perempuan, kemarin dulu, ya. Nah, ditandai juga pada usianya 15 tahun. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki kalau usianya sudah 15 tahun berarti sudah balik. Yang perempuan kalau usianya 15 tahun berarti juga sudah balik. Abi mau tanya nih, anak-anak Abi sekarang usianya udah berapa tahun? Ada 10, ada 11. Ya, di kelas 4 itu ada 10, ada 11, ya. Berarti kalau usianya 15, mungkin nanti kalau sudah berada di SMP, ya kan? Nah, itu berarti sudah memasuki, bisa jadi di kelas 6, ya kan? Nah, kalau sudah 15 tahun, yang laki-laki, yang perempuan, maka sudah dikatakan apa? Balik, ya. Baik, selanjutnya dalam ilmu fikih yang perempuan nih, nanti laki-laki sudah khusus, ya. Ihtilam. Sekarang yang perempuan ditandai dengan datangnya apa? Haid Nabi. Atau istilahnya apa? Istilah kesehatannya menstruasi. Apa itu?
dari rahim perempuan. Ya benar, itulah dikatakan haid. Nah, ada yang bertanya, apakah anak Abi yang perempuan sekarang sudah ada yang haid? Tunjuk tangannya sudah? Ya. Kakak, siapa namanya? Siapa? Aida. Aida, iya kakak lagi. Siapa? Nafisa. Iya, sudah 2 orang ada yang haid ya. Nah, kalau sudah haid anak Abi yang perempuan, ini yang menentukan dia sudah dikatakan balik. Di usianya belum sampai 15, tapi dia sudah haid. Berarti dia sudah balik, ya, walaupun belum sampai usia 15. Karena dalam Islam, ya Nabi, wanita yang haid itu paling cepat usianya berapa? 9 tahun. Nah, walaupun jarang. Jadi kalau dia belum sampai usianya 15 tahun sudah dapat haid, maka dia sudah balik. Tapi 10 tahun belum dapat haid, 11 belum, 12 belum, 13 belum, 14 belum, sampai usia 15 tahun dia juga belum haid, maka dia secara otomatis juga sudah dikatakan dia balik. Paham sampai di sini Anak Abi? Ini menurut ilmu fikih. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Tanda bagi menurut ilmu biologi ya. Oke. Nah, kita perhatikan dalam ilmu biologi ada untuk anak yang laki-laki juga, ada untuk anak yang perempuan. Ya. Kita perhatikan. Kalau yang menurut ilmu biologi yang laki-laki, apa yang pertama tandanya? Suara terdengar semakin berat. Bagaimana contohnya tuh? Iya, kan? Besar ya. Jadi sana kan? Wah, gitu ya. Ya, sebelumnya suaranya masih terdengar seperti anak-anak. Setelah itu udah besar ya. Coba anak-anak Abi perhatikan abang-abang ini SD. Beda-beda sama anak-anak SD kan? Suaranya besar ya. Itu tandanya. Yang kedua apa lagi? Tumpunya zakul. Apa itu? Ini ya. Nah, laki-laki yang nanti mulai dewasa di sininya, di lehernya ya. Ada apa namanya? Zakul. Ya. Oke, zakul. Berarti dia sudah dewasa. Selanjutnya apa lagi? Tumpunya kumis, jenggot dan rambut lainnya. Ada yang punya kumis di sini? Belum ya? Nah, tipis itu berarti belum. Seperti Abi sudah ada, ya kan? Nah, apalagi? Jenggot. Bagi yang berjenggot, ya kan? Nah, bagi yang tidak, ya tidak. Tapi sudah ada di sini kumisnya ada ya. Nah, bahasa kumis semuanya ada, ya kan? Itu berarti dia sudah kategorinya sudah balik. Nah, selanjutnya tumpunya rambut. Rambut apa itu Bi? Ya, tumbuhnya bulu di sekitar tubuhnya yang selama ini tidak pernah tumbuh. Contoh di ketiak, ya. Kemudian maafkan Nabi di kemaluannya nanti akan tumbuh, ya. Itu nanti akan tumbuh kalau Nabi sudah menjelang dewasa, ya semua yang laki-laki yang perempuan juga. Nah, sebelumnya nggak ada, tiba-tiba tumbuh satu-satu, ya. Nah, itu berarti kita sudah tandanya kita sudah balik. Kemudian pertumbuhan badan semakin besar disertai nafsu makan meningkat. Nah, beda nafsu makannya ketika anak-anak sama sudah dewasa ya. Semakin banyak, ya kan? Semakin banyak. Oke. Nah, selanjutnya ini bagian laki-laki ya, menurut ilmu biologi. Oke. Selanjutnya nanti tanda-tanda bagi yang perempuan dalam ilmu biologi. Yang pertama, suara terdengar lebih halus. Nah, lebih halus. Contohnya gimana nih kakak? Ayo. Karena suaranya terdengar lebih halus. Berarti semakin lembut ya. Yang perempuan.
Mungkin kakak bisa bedakan, ya kan? Kalau kakak yang sekarang belum haid sama kakaknya yang di SMA, berbeda banget, ya kan? Nah, suara terdengar lebih halus. Yang kedua, ini sama tadi, ya, yang laki-laki, ya. Tumbuhnya belum di beberapa bagian tubuh, sama tadi. Yang perempuan laki-laki aja, ya. Cuma perempuan nggak ada kumisnya, ya kan? Nggak ada jambutnya. Ya, tumbuh di mana? Di ketiak bisa jadi, itu semuanya ada. Di kemaluannya, ya, nah itu akan tumbuh. Ya, itu tandanya seorang perempuan itu berarti dia sudah apa? Masuknya apa? Baik, ya kan? Selanjutnya perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh. Ya, perubahan fisik pada bagian tubuh. Berarti di mananya? Di situ di apanya yang berubah pada bagian pinggul dan dada. Kalau tadi yang laki-laki di mana ini? Atau zakun, ya. Kalau yang perempuan di mana? Dada dan pinggul akan semakin tumbuh, akan semakin membesar. Itu tandanya anak ini sudah balik, ya. Kita harus pahami itu, ya. Supaya kita paham nanti ketika anak ini sudah menjelang usianya balik, ya. Nah, selanjutnya yang terakhir ini menurut ilmu biologi juga menstruasi, ya. Tadi dalam istilah fikih apa namanya? Haid. Apa itu menstruasi? Keluarnya tadi darah. Lagi apa itu menstruasi lagi? Keluarnya darah pada rahim seorang perempuan. Yang paling cepat usianya berapa tahun? 9 tahun. Ya. Nah, itu berarti kalau anak sudah keluar darah dari rahimnya, maka dia sudah haid, ya. Maka setelah haid dia harus wajib mandi dalam istilah kita agama Islam, ya, supaya hilangnya hadas besar, ya. Oke, itu harus kita ketahui, ya. Nah, haid itu lagi paling sedikit atau menstruasi itu paling cepat, ya. Berapa hari? Ya, kan? 1 hari 1 malam, benar, bagus. Jadi seorang perempuan ketika dia sudah dapat haid, ya, atau menstruasi, itu paling cepat dia 1 hari 1 malam. Paling lama berapa hari? Yuk. Berapa? Iya, 15 hari paling lama. Nah, ini paling lama, ya. Kebanyakan perhatian. Kebanyakan bagi wanita yang menstruasi itu sekitar 1 minggu, 6 sampai 7 hari. Paling lama 15 hari. Jadi ini pertanyaannya, kalau lebih dari 15 hari itu apa namanya? Darah penyakit, tidak lagi namanya haid, ya. Kalau lebih dari 15 hari, ya, Nabi harus paham dengan itu, ya. Paling lama 15 hari. Jadi Nabi selama 15 hari itu berarti nggak boleh sholat, ya. Oke. Ya. Selanjutnya, ya. Selanjutnya lagi ada namanya kewajiban. Kita dalam Islam, ya, harus mengetahui. Tadi kita sudah tahu tanda-tanda tadi dalam ilmu fikih, menurut ilmu biologi yang laki-laki, menurut ilmu biologi yang perempuan, ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan setelah kita itu memasuki balik tadi, ya? Apa kewajibannya? Apa lagi kewajibannya? Yang pertama, sholat fardu, ya. Itu tidak boleh kita tinggalkan. Sholat fardu itu sebagai asal syukur kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, anak Abi kalau belum balik, boleh nggak anak sholat? Boleh, ya, kalau belum balik. Tapi kita sudah sangat dianjurkan, karena kita kata Nabi pada usia 7 tahun seorang anak harus diberita sholat. Walaupun kalau dia nggak sholat tidak apa?
yang belum haid ini kalau tidak sholat belum berdosa, tapi kita sudah harus sholat. Supaya apa? Ketika kita nanti sudah sampai usia balik, kita sudah terbiasa sholat. Nah, tapi kalau anak sudah dapat usia balik, anak abi tidak sholat, maka anak abi menanggung dosanya. Ya, berdosa kita kalau tidak sholat. Nabi bahkan ya sengaja kita meninggalkan sholat bagi yang sudah balik itu termasuk dosa besar ya, meninggalkan sholat fardu. Paham? Jadi kewajiban kita setelah masuk usia balik kita harus mengerjakan sholat. Siapa tadi pagi yang laki-laki sholat fardunya subuhnya di masjid ada? Bapak di masjid. Ya, ada lagi? Apa memang sholat subuhnya tadi? Sholat subuhnya di mana tadi? Di rumah ya. Oke, baik. Nah, nanti laki-laki sholat fardunya di masjid kalau sudah dewasa ya. Kita tanya, Nabi semuanya sudah menjaga sholat 5 waktu? Sudah ya. Zuhur sudah dikerjakan? Sudah, karena kan di sekolah sholat 5 waktu di masjid, zuhur di masjid ya, di sekolah ya kan, berjamaah. Asar sudah dikerjakan? Maghrib sudah di rumah? Isya sudah dikerjakan? Subuh sudah? Bagus. Jadi nanti Nabi yang sudah 8 balik sudah terbiasa menjaga sholat fardu ya. Oke, selanjutnya yang kedua wajibnya apa? Menuntut ilmu. Kita harus selalu menuntut ilmu. Nah, Nabi sekarang ini ngapain? Menuntut ilmu agama, belajar fikih ya, belajar ilmu pengetahuan agama selama hari ini. Nah, ini kewajiban kita. Setelah itu yang ketiga apa? Yang perempuan nih yang disarankan kalau sudah balik jangan lagi pernah membuka aurat, terutama jilbabnya itu ketika keluar rumah harus pakai jilbab. Jadi sekarang ya dibiasakan. Nah, keluar rumah pakai jilbab, pakai busana yang bagus, busana Islami, ya kan? Karena itu kewajiban ya, tidak boleh ditinggal. Nah, Nabi, inilah materi kita di hari ini tentang tanda-tanda balik ya. Baik anak Nabi, sampai di sini ada pertanyaan dari anak-anak Nabi, silakan ingin bertanya. Yang laki-laki ada pertanyaan, yang perempuan boleh. Ya. Kan yang perempuan kalau belum balik kalau pas sholat itu nggak ada dosa. Kalau laki-laki yang belum balik itu tidak sholat tidak berdosa. Baik, pertanyaannya bagus. Bagaimana nih kalau yang perempuan kan belum balik tidak sholat tidak berdosa. Yang laki-laki juga sama, ya. Laki-laki perempuan sama. Kalau belum balik dia tidak sholat tidak berdosa. Kalau sudah balik tidak sholat berdosa. Tetapi tadi ada disampaikan kita dari kecil jangan pernah meninggalkan sholat. Supaya apa? Terbiasa nanti sudah balik kita menjaga sholat fardu. Ya. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik anak-anak semuanya, kalau tidak ada, Abi akan bagikan tugas kepada anak Abi. Abi akan bagi menjadi 4 kelompok, ya. Dari materi yang Abi sampaikan tadi. Kelompok A di sini silakan bergabung dengan teman-temannya, ya, ke belakang. Ya, ini kelompok A, ya. Yang ini sebaris. Yang kelompok B ini. Silakan dikerjakan. Kelompok A mengerjakan tanda-tanda balik dan mengerti nama teman, tulis nama temannya. Kelompok B mengerjakan tanda balik menurut ilmu biologi yang perempuan. Kelompok C mengerjakan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi yang laki-laki. Ya, tulis nama kelompoknya. Kelompok yang B mengerjakan kewajiban setelah balik. Ya, silakan menambil. Kami tunggu waktunya sekitar 5 atau 10 menit ya. Oke, sudah. Ya, ini
Ya. Kerjakan yang bagus. Sudah siap tadi? Mintakan satu orang untuk membacakan dari kelompoknya. Siapa ya? Silakan nanti. Sini lah, sini. Oke. Wah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan membacakan tanda-tanda baris menurut ilmu fikih. Ya, silakan. 1. Istilah bagi laki-laki. Ya. 2. Haid bagi perempuan. 3. Usia 12 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Oke, bagus. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan untuk Bapak Muhammad. Oke. Kita yang kelompok B. Siapa kelompok B? Oke. Bacakan yang kuat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan membacakan tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi perempuan. Ya. Pertama, suara halus, Bagus. kemudian huruf, kedua menstruasi, keempat kemudian siklus dan dada. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih tepuk tangan untuk kelompok B. Ya. Baik, terima kasih kelompok B. Kelompok C, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok C Bacakan. akan membacakan hasil diskusi kami tentang tanda baris menurut biologi bagi laki-laki. Yang pertama, suara makin berat. 2. Punya zaku. 3. Punya tulis. Oke, benar. Kita kasih tepuk tangan untuk C. Baik, yang terakhir kelompok B, kami silakan satu orang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok D akan membacakan kewajiban setelah usia balik. 1. Sholat. 2. Menutup aurat. 3. Wudhu. Oke, ya kita kasih tepuk tangan untuk kelompok B. Ya, terima kasih. Bagus ya hasil kelompoknya semuanya jawabannya tepat yang Nabi. Oke, baik sampai di sini Nabi materi kita. Ya, Nabi mau minta satu orang siswa untuk menyimpulkan materi kita tentang hari ini. Silakan siapa yang bisa? Silakan Abang berdiri. Apa kesimpulannya hari ini, Tuan? Tentang tanda balik. Tentang standar terbalik itu laki-laki Gila. gila, Perempuan. perempuan haid, Hari terus. usia 15 tahun. Terus dari 12 tahun. Nah, kalau sudah kita haid, kita wajibnya apa? Wajib sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Oke ya, terima kasih untuk Abang. Sudah dulu ya. Baik Anda semuanya, dengan kesimpulan tadi, maka materi-materi kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan nanti Nabi ketika menjelang memasuki masa usia balik sudah memahami ya tanda balik dan sudah memahami kewajiban apa saja nanti yang harus kita kerjakan setelah balik, ya kan? Baik, untuk itu